Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman. Eh, dengan saya di sini sebagai pematerinya Hafiz Akbar Fitra Ramadan dari 1143 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal tentang polinomial dengan persamaan lingkaran ya. Mungkin dari persamaan lingkaran dulu ya. Oke, ini soal nomor satunya ya. Persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 dan berdiameter 2 akar 7 adalah. Jadi pertama-tama kita cari jari-jarinya dulu ya. Dan jari-jarinya itu kita dapat dari mengubah diameternya. Kenapa kita butuh jari-jari? Ya karena dari rumus persamaan lingkaran itu kita butuh jari-jarinya. Nah, gimana cara cari jari-jarinya? Jadi diameternya yaitu 2 akar 7 itu kita kaliin setengah atau jari-jari sama dengan D per 2 ini ya. Nah, D-nya itu sisa kita ganti 2 akar 7. Nah, jadi 2 akar 7 per 2. Nah, kan udah sama-sama 2 tuh. Ini bisa kita coret. Jadi jari-jarinya kita ketemu akar 7. Terus kita sisa masukin aja ke rumus yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kenapa rumus yang ini? Karena rumus ini dipakai untuk mencari persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Jadi akan beda hasilnya atau caranya rumusnya itu dengan yang pusatnya di A, B atau bukan 0,0 ya. Jadi R-nya, R kuadrat itu kita sisa ganti aja. R-nya dengan akar 7 sesuai dengan jari-jari yang kita temuin tadi. Jadi ketemu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat. Nah, akar 7 kuadrat itu sama dengan 7. Jadi, hasil akhirnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7. Atau jawabannya adalah A. Begitu. Oke, ini soal nomor 2 ya. Soal kedua, masih di persamaan lingkaran. Jadi soalnya itu persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 4,3 dan berjari-jari 4 akar 17 adalah. Jadi ini soalnya mirip-mirip kayak yang tadi ya. Bedanya ini pusatnya di min 4,3 bukan 0,0. Jadi otomatis rumusnya agak beda. Kita pakai rumus yang dimana persamaan lingkaran itu titiknya A, B. Terus di sini kita ketemu jari-jarinya 4 akar 17. Terus apakah ini perlu dibagi dua dulu kayak tadi? Nggak perlu teman-teman. Ini udah jari-jari. Jadi kalau kayak tadi diameter gitu ya, itu perlu dibagi dua dulu biar dia jadi jari-jari. Nah, langsung aja kita jawab ya. Jadi rumusnya itu kalau dia bukan di 0,0 titiknya atau ada angka lain gitu ya selain 0,0 di berpusat di titik apa gitu, itu kita pakai rumus X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang mana A nya itu adalah titik yang pertama, B itu titik pusat yang kedua, dan R nya itu jari-jarinya. Jadi sisa kita masukin aja, A nya itu min 4. Jadi ini kalau kayak gini bisa kita ubah jadi X plus 4 kuadrat ya bentuknya. Terus yang B nya itu kita masukin 3, sama R nya kita masukin 4 akar 17. Nih, terus langsung aja X plus 4 ini atau X min 4 min 4 itu kita kuadratin, ketemu hasilnya X kuadrat plus 8X plus 16. Terus dijumlahin dengan Y min 3 kuadrat atau hasilnya adalah Y kuadrat min 6Y plus 9. Terus jari-jarinya 4 akar 17 itu kita kuadratin juga, ketemu hasilnya 16 dikali 17. Kok bisa hasilnya begini? Ya, jadi cara kuadratinnya 4 akar 17 ini pertama-tama kita pangkat 2-in dulu 4-nya, ketemu 16. Terus akar 17-nya kita kuadratin, ketemu 17. Jadi sisa kaliin aja. Nah, kedua angka ini, persamaan ini, itu sisa kita jumlahin aja. Jadi ketemu hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 6Y plus 25. Terus 16 dikali 17 itu 272. Apakah ini udah hasil akhir ya? Belum. Jadi ini 272 itu kita pindah ruasin ke kiri. Kenapa? Biar kita bikin persamaan ini jadi sama dengan 0 teman-teman. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 6Y plus 25 min 272. Kenapa min? Ya karena pas di kanan itu plus teman-teman. Jadi kalau dia pindah ruas ke kiri dia otomatis jadi min. Nah, sisa kita kurangin aja ya 25 dengan 272 nya. Jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 6Y
minus 247 sama dengan 0. Jadi ketemu hasilnya adalah A. Oke teman-teman, jadi ini soal pertama untuk polinomial ya. Jumlah semua koefisien dari penjabaran bentuk 2x plus y min 4z pangkat 2015 sama dengan. Jadi di soal ini tuh kita diminta untuk menjumlahkan semua koefisien dari penjabaran bentuk ini teman-teman. Koefisien itu apa? Koefisien itu angka di depan huruf-huruf ini ya, huruf-huruf yang ini x, y, sama z. Jadi intinya angka kita itu disuruh jumlahin dulu angka di depan ini. Terus hasil akhirnya apa? Jadi di depan x itu ada angka 2 teman-teman. Artinya koefisien x itu 2. Kalau y kok kan nggak ada angka tuh, kenapa bisa 1? Karena mau huruf apapun kalau nggak ada angka di depannya, itu koefisien itu udah pasti 1 teman-teman. Terus koefisien yang selanjutnya adalah yang z. Koefisiennya adalah min 4. Ingat, minusnya harus tetap ikut teman-teman. Kalau ada tanda minus, dia harus tetap ikut. Jadi nggak bisa diambil 4-nya doang. Jadi koefisien Z adalah min 4. Selanjutnya sisa kita jumlahin aja. 2 sama min 4-nya. Huruf-hurufnya kita buang gitu ya. Variabelnya kita abaikan. Kenapa? Karena yang ditanya jumlah semua koefisien. Jadi 2 ditambah 1 dikurang 4 pangkat 2015. Sama dengan min 1 pangkat 2015. Kita dapat min 1 ya. 3 dikurang 4. Nah, 2 tambah 1 3 dikurang 4. Min 1. Terus hasil akhirnya adalah min 1. Kenapa hasil akhirnya min 1? Kenapa nggak plus 1 gitu? Kenapa nggak angka lain? Yang pertama, angka 1 dipangkatin berapapun hasilnya 1 teman-teman. 1 ya. Terus kenapa nggak plus hasilnya? Kenapa minus? Ingat, bilangan minus kalau dipangkatin bilangan yang ganjil itu hasil akhirnya bakal tetap minus teman-teman. Kecuali dia dipangkatin dengan bilangan genap 2016 angka 4 gitu ya, yang kelihatan 2 gitulah pokoknya, itu dia hasilnya pasti jadi plus, beda dengan dia dipangkatin bilangan ganjil. Jadi ingat ya, angka bilangan minusnya ini didapat dari bilangan minus atau min 1 di sini ya, dipangkatin sama bilangan ganjil 2015. Terus 1 didapat dari angka 1, yang min 1 ini, yang dipangkatkan berapapun itu pasti 1. Jadi ketemu min 1 gitu. Oke, ini soal kedua untuk polinomial. Nilai dari 0,0347 pangkat 3 ditambah 0,9653 pangkat 3 per 0,0347 pangkat 2 min 0,0347 dikali 0,9653 ditambah 0,9653 pangkat 2 adalah, ya ngeliat soalnya aja udah ribet ini ya, udah pusing gitu, dengan tidur ngeliat soal kayak gini ya. Ngapa kayak pusing aja gitu ya ngeliatnya angka koma gitu, angka di belakang komanya banyak banget gitu, udah banyak banget dipangkatin pula gitu ya. Tapi enggak teman-teman, sebenarnya soal ini mudah ya. Untuk nyari jawaban dari soal ini itu gampang banget. Kenapa? Karena soal ini punya pola teman-teman. Kalau kalian lihat baik-baik ya, soal ini angkanya mirip semua, 0,0347 0,0347 ini juga, terus 0,9653 ini juga. Artinya apa? Kita bisa misalin 0,0347 itu dengan A, basing deh dengan angka apa aja, X itu, dengan huruf apa lagi ya, Z apalah basing gitu. Terus 0,9653 nya itu B gitu, basing juga huruf apa gitu, biar mudah aja di sini gua misalinnya A sama B gitu ya. Jadi lanjut aja kita ya, kita ubah aja 0,0347 nya itu dengan A dan 0,9653 nya itu jadi B. Jadi persamaan ini kalau diubah jadi A sama B itu hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 per A pangkat 2 dikurang AB atau A kali B, itu sama aja sih, A B sama A kali B ya, ditambah B kuadrat. Terus A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu kita pecah jadi A plus B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Kok bisa itu dipecah? Ya ini bentuknya sama aja, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu sama aja kayak A plus B dikaliin
A plus B kuadrat gitu. Nah, A plus B kuadratnya itu kita pecah lagi gitu, jadi A kuadrat min AB plus B kuadrat. Nah, jadi kan udah, terus kalian lihat gitu ya, ada kesamaan gitu ya dengan penyebutnya. A kuadrat min AB plus B kuadrat itu penyebutnya juga sama kayak gitu. Artinya itu bisa kita coret teman-teman. Jadi hasil sisanya adalah A plus B. A plus B tadi kita bisa ubah lagi menjadi yang di awal ya, yang kita misalnya di awal. Jadi 0,0347 ditambah 0,9653. Dan hasil akhirnya adalah 1. Gampang kan ternyata. Oke, ini soal terakhir ya untuk polinomial dan untuk pertemuan kali ini. Hasil bagi suku banyak 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 7x min 6 oleh 2x plus 3 adalah. Jadi ini adalah soal pembagian polinom ya. Jadi langkah pertamanya adalah untuk mengerjakan soal ini, pembaginya atau 2x plus 3 ini kita ubah bentuknya jadi x sama dengan. Jadi 2x plus 3 itu kita bikin gimana caranya jadi x sama dengan berapa gitu. Jadi 2x plus 3, 3 nya kita pindah ruas ketemu min 3. Terus 2 nya kita pindah ruas jadi per 2. Kenapa dia bentuknya per 2 gitu, bukan min 2. Nah, kalau kalian pengen ngubah jadi min 2, itu x harus ikut teman-teman. Jadi kalau cuma pengen pindahin 2 nya doang, itu dia otomatis bakal jadi penyebut. Jadi x sama dengan min 3 per 2 dalam hal ini ya. Jadi kita ketemu pembagian itu min 3 per 2. Langsung kita buat skema Hornernya ya. Seperti ini. Ini dari mana yang atas ini? Ini adalah koefisien atau angka di depan x sama angka-angka ini. Angka-angkanya pokoknya ya dari yang suku banyak ini. Terus ini tadi pembaginya. Dan yang pertama, langkah pertama 4 kita turunin. Langsung turun aja. Terus 4 ini yang di bawah kita kaliin dengan min 3 per 2. 4 dikali min 3 per 2 itu min 6. Kita taruh di sini. Nah, kalau sudah ditaruh di sini, sisa kita jumlahin dengan angka di atasnya. Sesuai dengan tanda di ininya ya. Skema Hornernya itu ditambah. Itu 4 ditambah min 6 atau 4 dikurang 6 ya. Jadi ketemu hasilnya min 2. Min 2 sekali lagi kita ulangin cara yang kayak tadi. Min 2 itu dikali dengan min 3 per 2. Jadi ketemu hasilnya adalah 3. 3 itu dijumlahin lagi dengan bilangan di atasnya. Min 7. Ketemu min 4. Min 4 kita kaliin lagi dengan pembaginya. Ketemu 6. 6 itu kita taruh lagi di sini. Sisa kita jumlahin dengan bilangan di atasnya itu min 6. Ketemu hasilnya 0, teman-teman. Artinya kalau hasil akhirnya 0, artinya pembagian ini itu bukan pembagian bersisa gitu ya, teman-teman. Jadi hasilnya bulat gitu ya. Nah, gimana nentuin hasilnya? Hasilnya itu udah ketemu ya, teman-teman. 4 min 2 min 4. Terus gimana bentuk hasil akhirnya? Jadi untuk bentuk hasil akhirnya atau nyari huruf-hurufnya itu pangkat berapa itu kita lihat dari yang atasnya ya, teman-teman. 4x pangkat 3 itu bilangan paling tingginya, pangkat paling tingginya adalah pangkat 3. Artinya di jawabannya pangkat paling tingginya itu 1 di bawah pangkat paling tinggi di soal. Yang mana di sini x pangkat 3 ya. Artinya jawabannya adalah 4x pangkat 2 di bawah x pangkat 3 ya. Jadi 4x pangkat 2 ini sisa di bawah yang ini. Jadi min 2x. Terus nggak ada gitu ya, x pangkat 0 ya, atau x pangkat 0 artinya 1 gitu ya. 4 kali 1 artinya 1. Jadi min 4 gitu. Dan ini sudah hasil akhirnya. Tapi teman-teman semua bisa sederhanain lagi dengan bagi 2 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2x pangkat 2 min x min 2. Ya, begitu. Oke, sekian dulu ya teman-teman penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Malah banyak kayak ini ya kekurangannya.
Intinya kalau kalian punya saran, kritik, atau misalnya koreksi gitu ya dari penjelasan saya tadi, silahkan tulis di kolom komentar, karena saya juga siswa di sini ya, jadi kita sama-sama belajar. Eh, jadi intinya saya akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.